Pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, ialah dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Menurut definisi usul fikih, ijtihad yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan juga nizari. Orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut. Hukum ijtihad dan pahalanya. Apabila seseorang telah mencapai tingkatan mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang dihadapinya. Ia dilarang bertaklid kepada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasarkan dzonnya. Seorang mujtahid hendaklah mengamalkan hasil ijtihadnya, baik dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Adapun bagi mujtahid lain, tidak wajib mengikutinya, karena pendapat seseorang sepeninggal Rasulullah SAW bukan merupakan hujah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Hanya bagi orang yang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk berijtihad hendak mengikutinya. Sebagai imbalan jerih payah seorang mujtahid dalam berijtihad, sekalipun ijtihadnya tidak tepat, ia akan diberi Tuhan satu pahala. Akan tetapi kalau ijtihadnya tepat dan benar, ia akan mendapatkan pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketepatan hasil ijtihadnya. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan ijtihad kemudian benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan ijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Syarat-syarat ijtihad. Para ulama usul fikih telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid sebelum melakukan ijtihad. Dalam hal ini, Sya'ban Muhammad Ismail mengetengahkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 1. Mengetahui bahasa Arab. 2. Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah. 4. Mengetahui letak ijtima dan khilaf. 5. Mengetahui maqasid al-syariah. 6. Memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. 7. Memiliki pengetahuan tentang usul fikih. 8. Niat dan itikad yang benar. Metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Metode atau cara ijtihad ini adalah: 1. Ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. 2. Qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. 3. Istidlal, yaitu menetapkan dalil suatu peristiwa. 4.
Maslahah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. 5. Istihsan adalah cara menemukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. 6. Istihsab adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. 7. Uruf adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan, tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.